Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITB2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini teman-teman, ada informasi penting yang perlu teman-teman ketahui berikut ini. Nah, teman-teman, informasinya disampaikan H-5 menuju pengumuman kelulusan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Honorer perlu pahami dua keputusan penting dari BKN dan Kemenpan RB. Jadi melalui informasi ini teman-teman disampaikan sebelum pengumuman kelulusan bagi para peserta seleksi P3K tahap kedua, ada dua hal yang perlu teman-teman pahami terkait keputusan dari BKN dan Kemenpan RB. Nah, untuk selengkapnya mengenai kabar ini teman-teman, mari kita ikutin bersama di muat salah satu media yaitu Radar Kediri, dan mari kita ikutin bersama. JP Radar Kediri, menjelang 5 hari sebelum pengumuman resmi hasil kelulusan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tahun 2025, para tenaga honorer di seluruh Indonesia diminta untuk mencermati dan memahami dua keputusan penting yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi melalui informasi ini disampaikan untuk teman-teman sekalian bahwa sebelum adanya pengumuman resmi kelulusan seleksi para peserta P3K tahap kedua, ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai aturan yang telah ditetapkan oleh BKN dan Kemenpan RB. Apa aturannya, seperti apa keputusannya, berikut mari kita ikutin terus informasi ini. Kedua keputusan ini sangat menentukan dalam proses akhir seleksi dan akan sangat memengaruhi siapa saja yang nantinya dinyatakan lulus serta diangkat menjadi P3K. Nah, ini perlu teman-teman ketahui apa saja yang menjadi penentu seorang peserta seleksi P3K tahap kedua dinyatakan lulus atau sebaliknya. Berikut dua hal penting yang perlu dicermati. Yang pertama teman-teman, tahapan seleksi belum berakhir meski ujian telah selesai. Walaupun pelaksanaan ujian seleksi kompetensi P3K tahap 2 telah selesai pada 16 Mei 2025, bukan berarti seluruh proses seleksi telah rampung. Justru setelah ujian selesai masih terdapat beberapa tahapan krusial yang harus dijalani oleh Panitia Seleksi Nasional sebelum hasil akhir diumumkan kepada publik. Nah, ini yang menjalani teman-teman bukan lagi para pesertanya setelah ujian seleksi selesai, namun yang bekerja adalah para Panitia Seleksi Nasional. Berdasarkan jadwal resmi dari BKN dan Kemenpan RB, proses yang sedang berjalan saat ini adalah pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi yang berlangsung dari tanggal 22 April hingga 21 Mei 2025. Jadi itu kegiatannya teman-teman, para panitianya sedang melaksanakan pengolahan nilai hasil ujian teman-teman sekalian yang telah berlangsung dari tanggal 22 April kemarin hingga pada tanggal 21 Mei ke depan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua nilai yang diperoleh peserta dalam ujian telah diinput, dikoreksi, dan diverifikasi dengan benar. Nah, tentu hal ini adalah menjadi tugas panitia teman-teman. Kemudian setelah nilai selesai diolah, akan dilanjutkan ke tahap integrasi antara nilai seleksi kompetensi utama dengan nilai dari ujian kompetensi teknis tambahan. Nah, ini perlu teman-teman pahami juga ya. Tahapan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 April sampai 22 Mei 2025. Hasil akhir kelulusan baru akan diumumkan kepada publik pada rentang waktu antara 22 hingga 31 Mei 2025. Jadi itu jadwal pengumumannya teman-teman, antara tanggal 22 hingga 31 Mei ke depan ya. Semoga ini tidak ada kendalanya sehingga nanti tepat waktu yang direncanakan akan kita dapatkan pengumuman. Artinya meskipun peserta sudah selesai mengikuti ujian,
mereka tetap harus menunggu hasil proses teknis administratif ini sebelum mengetahui status kelulusan masing-masing. Kedua, jika nilai teknis sama, maka akan dibandingkan gabungan nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ini mungkin sering terjadi teman-teman jika nilai itu sama, misalnya nilai teknis sama, maka hal yang dilakukan melalui informasi ini disampaikan akan dibandingkan gabungan nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural. Aspek ini menilai sejauh mana pelamar mampu mengelola pekerjaan dan bersosialisasi dalam lingkungan kerja. Ketiga, jika masih sama, maka nilai wawancara menjadi faktor penentu berikutnya. Nah, itu dia teman-teman, tadi disampaikan jika nilai teknis sama, maka kemudian dilakukan pembanding gabungan nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kalau juga kebetulan sama, maka faktor penentu kelulusannya adalah nilai wawancara. Ini menggambarkan pemahaman pelamar terhadap tugas serta motivasi mereka untuk bergabung dalam pemerintahan. Nah, itulah dia nilai wawancara, teman-teman. Berikut keempat, jika semua aspek di atas masih menghasilkan skor yang sama, maka usia pelamar akan menjadi penentu akhir. Nah, ternyata umur juga teman-teman bisa menjadi faktor kelulusannya. Jika nilai tadi tetap kebetulan sama, maka urutan berikutnya adalah atau faktor pembanding lainnya adalah juga dibandingkan umur seorang pelamar. Pelamar yang lebih tua akan diprioritaskan karena dinilai memiliki pengalaman lebih panjang. Di luar aspek nilai, status pelamar misalnya apakah termasuk tenaga honorer K2 atau non K2 juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dalam proses penentuan kelulusan. Jadi selain umur juga teman-teman juga adalah status para peserta seleksi P3K, apakah dia berasal dari honorer K2 atau non K2. Ini juga ada nilainya teman-teman. Dengan memahami secara detail dua keputusan penting tersebut, para tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 diharapkan bisa lebih siap secara mental, tidak mudah termakan isu simpang siur, dan tetap mengikuti perkembangan resmi dari instansi penyelenggara seleksi. Nah, itulah beberapa aturan-aturan mengenai penilaian penetapan kelulusan teman-teman yang perlu ketahui sebelum tiba hari haknya pengumuman kelulusan para peserta seleksi P3K tahap kedua ini. Dan teman-teman dimanapun berada, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan ini. Dan sampai ketemu kembali. Salam.